Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati dan memberi yang terbaik bagi kita. Kita harus mau terus mendengarkan firman Allah, mendengarkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan dalam hidup ini sehingga kita berjalan dalam rancangannya dan kita akan mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yeremia pasal 18, kita melihat ada ilustrasi yang Tuhan berikan kepada Yeremia belajar dari seorang tukang periuk. Di ayat pertama kita akan coba melihat bersama-sama firman Tuhan, Yeremia pasal 18. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan polarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Wow, kita lihat ini Tuhan mau bicara melalui ilustrasi yang dia buat sendiri melalui tukang periuk, bagaimana Allah ya sesungguhnya membentuk umatnya, membentuk manusia, ya, membentuk bangsa-bangsa. Nah, dikatakan di ayat berikut, ayat yang kelima, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang satu bangsa dan tentang satu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat," dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang kita mau pelajari dari tukang periuk. Ya, dalam ilustrasi ini Allah mau menunjukkan ya bahwa sesungguhnya Allah itu mampu berbuat berkarya seperti tukang periuk itu. Bahkan lebih ya tentunya, tapi belajar dari tukang periuk. Nah, tukang periuk ketika dia membentuk ya periuknya ya dari tanah liat tentunya ya, dan rusak, maka dia ganti lagi, dia perbaiki lagi, dia buat lagi yang baru yang sesuai dengan keinginannya. Ya. Nah, ini tukang periuk. Apa yang dibuatnya berhasil. Nah, nanti kita belajar dari tanah liat. Tanah liat ini tidak protes tentunya ya, waktu dibentuk dibuat tidak protes, dia mengikuti dan sesuai akhirnya dengan apa yang diingini oleh tukang periuk itu terhadap tanah liat yang sedang dibentuk. Nah, tetapi umat pilihan ini ya, bangsa Israel dikatakan tadi benar-benar keras kepala
ya, tidak mau bertobat. Nah, pelajaran yang pertama dikatakan begini, Allah mau berkata kepada satu bangsa, oh ini bangsa ini jahat, ya, kerajaan ini jahat, ya, umat ini jahat, orang ini jahat. Nah, ini harus dihukum, jelas, harus dihukum kejahatan. Ya, yang diperlakukan, yang dibuatnya itu tentu ada konsekuensinya toh. Jadi Tuhan katakan ini harus dihukum. Tetapi orang itu, bangsa itu, kerajaan itu bertobat. Ya, bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat. Dia tidak lagi melakukan hal yang jahat, maka Tuhan tidak lagi melanjutkan rancangannya untuk membinasakan umat itu, membinasakan bangsa itu, membinasakan kerajaan itu, atau membinasakan seseorang itu yang sudah bertobat. Ya, tidak akan dihancurkan. Ya, nah ini menunjukkan bahwa Allah sesungguhnya sayang kepada karyanya itu. Ya, tetapi yang kedua adalah, ya, Tuhan berkata kepada satu bangsa, ya, kamu akan kuberkati. Kepada satu kerajaan, kepada satu pribadi, ya, aku akan memberkati kamu. Tetapi pribadi ini, bangsa ini, umat ini, ya, melakukan perbuatan yang jahat. Kemudian Tuhan katakan supaya mereka bertobat, tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau bertobat. Mereka mengikuti hatinya yang jahat, kedegilan hatinya. Ya, mereka tidak mau bertobat, maka Tuhan tidak melanjutkan rancangannya untuk memberkati mereka, untuk membuat mereka berhasil. Melainkan apa? Memberikan hukuman, ya, memberikan disiplin. Nah, ternyata umat pilihan Allah ini, ya, umat pilihan Allah ini mengeraskan hati. Ya, mereka tidak mau mendengar suara Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menghukum mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan punya kuasa, ya, punya kuasa untuk membentuk setiap manusia, ya, punya kuasa, punya kemampuan. Ya, bukan berarti begini, oh saya ini kok jahat, saya nggak bisa bertobat ya. Tuhan kok nggak bisa ya membuat saya bertobat. Bukan Tuhan tidak bisa membuat saya bertobat. Tetapi persoalannya, adakah kita meresponi suara Tuhan untuk kita bertobat. Jadi keputusan untuk bertobat itu dari kita, bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, jelas ya. Jadi Tuhan mau orang ini bertobat deh. Tetapi masalahnya orang ini mau enggak, meresponi enggak, ya, suara Tuhan itu. Jadi sekali lagi, ya, keputusan untuk bertobat terhadap seseorang, terhadap manusia, bukan keputusan Tuhan. Memang Tuhan menghendaki, Tuhan mau supaya manusia bertobat, tapi keputusan untuk bertobat itu ada pada manusia itu, pada kita, pada saudara dan saya. Ya, Tuhan hanya memberikan, ya, petunjuk, peringatan, nasihat, ya, teguran, ya, hajaran supaya manusia itu bertobat. Tetapi jika memang tidak mau bertobat, ya, karena masing-masing dikatakan, baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Ini yang Tuhan mau. Ya, tetapi mereka berkata tidak ada gunanya. Ya, sebab kami hendak melakukan, mengikuti rencana kami sendiri masing-masing. Ya, hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Nah, inilah kecenderungan umat manusia. Ya, saat ini sangat terlihat jelas sekali ada banyak orang yang sangat-sangat egois, ya, sesuka hatinya, semaunya sendiri, tidak mau mendengarkan kebenaran firman Allah, ya. Dan jika hal ini terus dilakukan oleh seseorang, oleh satu bangsa, umat, ya, yang tidak mau bertobat, apakah kita menyalahkan Tuhan kalau akhirnya Tuhan menghukum? Tentu tidak. Allah kita adalah Allah yang adil. Ya, apakah kita kemudian cemburu kalau kita melihat ada orang itu kok jahat sekali ya? Orang itu kok wah bengis sekali. Orang itu jauh dari Tuhan. Tetapi kemudian orang itu bertobat. Ya, karena orang itu kemudian bertobat, dia akhirnya diberkati Tuhan. Nah, apa kita mulai marah? Ya, sakit hati, protes sama Tuhan. Tuhan, dia kan tadinya jahat banget ke Tuhan.
kenapa engkau memberkati dia sekarang? Nah, kita tidak melihat bahwa sekarang dia sudah bertobat. Kita hanya melihat ya kehidupannya masa lampaunya, jahat. Dia jahat, kenapa diberkati? Padahal kita tidak melihat dia sudah bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari sisi Allah, digambarkan Allah itu seperti tukang periuk tadi. Dia mau bentuk ya apapun ya ada dalam kedaulatan dia, tetapi ya dari sisi kita, ya adakah kita seperti tanah liat yang siap dibentuk? Ya, untuk kemudian Tuhan mau buat kita menjadi bejana kemuliaannya. Ini persoalannya. Ya, kita memang tidak seperti tanah benda mati yang diam aja. Ini persoalannya. Kita punya kehendak bebas ya. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya kemauan. Nah, disinilah persoalannya. Kita ada kecenderungan manusia ini untuk mengikuti kehendak hatinya. Padahal hati kita sudah terkontaminasi dengan dosa. Pikiran kita sudah jahat, tetapi kita mengikutinya terus. Kadang-kadang atau mungkin lebih sering kita berkata begini, manusia itu lebih dikuasai oleh pikirannya, perasaannya, padahal yang jahat. Nah, itu yang dikatakan tadi, mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Ini fakta. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, mari ya kita memberi diri untuk dibentuk oleh Allah, jangan protes kepada Allah. Ya, kalau Allah mengingatkan kita tentang dosa kita, tentang perbuatan kita yang tidak benar, bertobat. Itu, bertobat. Ya, jangan mengeraskan hati. Dan jika tidak bertobat, hukuman. Ya, ada hukuman, ada sanksinya. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan ya menolong kita untuk terus melangkahlah di dalam kebenaran. Bukan berarti kita nggak bakalan jatuh dalam dosa ya. Kita nggak bisa jamin, bisa saja kita jatuh dalam dosa. Tetapi yang dibutuhkan adalah pertobatan. Ya, maka dikatakan apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil dan Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan memberkati.